Salam sejahtera penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya banyak di antara kita yang belum mengenal tentang diri kita sendiri. Ada kata-kata atau petunjuk yang mengatakan, kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Jadi, siapakah sebenarnya diri ini? Terdiri dari apa sajakah diri ini? Pernah berpikir tentang, pernah nggak mengamati bagaimana kinerja pikiran kita? Dari mulai bangun tidur, dia sudah bergerak, ya. Bergerak mau gibah, waduh mau gibah, mau ngerasani atau mau merencanakan sesuatu di pagi hari, pikiran kita sudah mulai bekerja. Di dalam term kita itu disebut sebagai monyet yang lincah atau monyet yang gesit. Nah, ada cara-cara untuk bagaimana mengendalikan si monyet ini dengan doa, ya, memberikan dia mantram atau doa. Maka itulah beberapa ajaran-ajaran agama dan penghayat memberikan melatih pikiran kita untuk fokus dan kemudian memberikan doa atau mantra, ya. Seperti itu kinerja dari pikiran kita. Maka kalau kita mampu untuk mengelola pikiran kita, alhasil hidup kita jauh lebih bahagia. Baik pemirsa Dharma TV, ada beberapa hal yang dibahas di Manage Your Mind, dan kali ini kita akan mengusung suatu tema, yaitu kejujuran, prinsip dasar dari keluhuran. Baik, yang akan menjadi tamu kita, beliau yang luar biasa sudah ada di sini. Kita kenalan dulu yuk. Beliau adalah teman lama saya, Bapak M. Jayusman. Apa kabar? Ya, selamat ketemu lagi. Dan saya sangat bangga sekali bisa berada di Dharma TV ini. Iya. Puji Tuhan, haleluya, Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu, salam waras. Semangat namo pagi. Budaya. Oke, namo budaya. Semangat pagi. Masih yang bengi pagi terus. Pagi terus, semangat ya, matahari terbit. Iya Pak Jayusman, ini dulu dari Dinas Pariwisata Kabupaten ya. Pensiun. Betul. Sudah? Nah, sudah purna tugas. Masih muda kok sudah purna tugas loh ya? Ya, karena usia. Usia berapa sih? Baru 60. Oh, baru. Oh iya, 69 tuh kalau katanya UNESCO apa UNICEF ya? 70. Oh 70 ya, itu ya, masih pemuda-pemudi kok. Iya, ternyata kita masih bisa aktif ya, betul. Sehat, aktif, kreatif, inovatif dan inspiratif katanya. Baik, yang kedua tamu kita adalah Mas Edi Setiawan, tak celuk Mas saya kata Edi Nom, umurnya kira-kira 27 ini. 27. Dari Kota Batu, bener? Apa kabar Mas Edi? Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu, namo budayo, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi, salam waras. Oh, salam waras, Pak. Lek gak waras itu berarti rodok kurang waras maksudnya. Kurang sak setrep ya jadi narik malam. Kurang sak sendok kon jarene. Kurang sak sendok jarene. Oke. Baik Pak Jayusman, senang sekali bisa ketemu di sini ya, dan ternyata mungkin karena kita sudah lansia, bukan lansia sih, senja. Kalau matahari itu sudah belum lah ya. Belum. Tapi semangat harus tetap. Iya dong, iya dong, sehat semangat ya. Semangat tetap muda. Ya. Dan ternyata di usia-usia kita sudah mulai membahas hal-hal semacam ini ya, Pak Jayus. Dulu kita nggak sempat ya ngobrol-ngobrol gini Pak Jayus. Belum. Sekarang menuju para religius dan spiritual sekarang. Arahnya ke sana ya. Setelah ngubungin dunia, setelah ini ya Kawah Chandra di muka ya, Pak Jayus ya. Around the world. Oke, ini prinsip dasar keluhuran dalam hidup adalah kejujuran. Ini kita sepakat dulu enggak? Dan tentunya ini juga berdasarkan pengalaman lebih baik Pak Jayus ya. Pendidikan dari Sabto Dharma semua kan ini kan? Betul. Ya, apa sih sebenarnya kejujuran itu dan apa pentingnya berlaku jujur dalam kehidupan? Iya. Kira-kira gimana Pak Jayus? Jadi yang namanya kejujuran itu adalah sebuah proses. Jadi kejujuran itu tidak langsung bisa kita lakukan sesekali, dua kali, tidak bisa, karena itu proses. Karena kita kejujuran itu didahului dari pola tindak, pola berpikir.
Itu pun juga harus mulai dari sejak kita kecil. Nah, itu harus kita tanamkan kepada putra-putri kita, kepada sanak famili, siapapun yang dekat dengan kita. Karena kejujuran ini merupakan salah satu nilai penting yang agak sulit untuk digapai. Oleh karena itu ada semacam edukasi yang berurutan gitu loh. Jadi tahapan-tahapannya harus ada. Kalau enggak langsung di finish kepada kamu harus jujur, itu sulit sekali. Ya, ini berproses. Jadi mulai dari peristiwa-peristiwa mungkin ya. Ya, mungkin kejadian-kejadian kecil, katakanlah sebuah kesalahan kita punya putra-putri kan. Nah, masih kecil, kemudian ada kesalahan mungkin menumpahkan air. Nah, itu harus ada bimbingan, tidak kamu gelas salah tapi gak ngaku. Nah, kan dulu gitu wedi saking wedine ya. Itu contoh. Tapi ini harus ada edukasi. Nah, Dik, kamu tidak boleh lagi melakukan hal semacam ini. Nanti kalau gelas ini pecah, kena kaki kamu gimana? Nah, tapi dia kadang-kadang anak kecil mengatakan, nggak sempat saya tadi ngambilnya, keburu-buru, kesenggol ya, Bu. Nah, dan sebagainya gitu. Ada alasannya. Itu ada alasan. Tetapi terus ada semacam edukasi. Nah, lain kali harus begini. Nah, ini secara tidak langsung kita memberikan tata cara mengambil gelas. Yang kedua, kita berproses pada kejujuran itu. Jadi nggak langsung kamu tuh pecah gelas. Wah, itu nggak boleh gitu ya Pak Jayus ya. Kan banyak tuh langsung dimarahin Pak Jayus. Itu kemudian bisa down pikiran anak kecil kan seperti itu. Membuat dia tidak jujur akhirnya. Satu nanti. Itu yang kemudian dia menjadi orang yang penakut. Iya kan? Wah, sedikit dimarahi berarti saya tidak boleh salah. Bukan itu artinya gitu. Tapi justru kalau kita kemudian salah, kemudian diberitahu maka mereka akan berpikir, oh ternyata saya berbuat gini salah, nah kan gitu. Ini proses daripada bagaimana kita menggapai sebuah kejujuran seperti itu. Ini kayaknya ada pengalaman ini. Aku nang Mas Andi di sini. Mas Andi. Mas Edi, sorry. Tadi aku bawa yang tadi. Mas Edi itu waktu kecil pernah nggak dimarahin gara-gara sesuatu dan kemudian menjadi tidak jujur, Mas? Sangat sering kali. Cocok atau? Iya. Sering kali karena takut ya kita malah jadi berbohong. Nggak berbuat jujur lagi. Iya. Tapi apa yang akhirnya? Apakah terus jadi merasa bersalah? Yang jelas merasa bersalah sampai sekarang pun. Dari seperti yang diaturkan oleh Pak Jayus tadi itu, kejujuran adalah sebuah proses. Itu kita mengawali dari jujur pada diri sendiri dulu. Ya. Mengawali dari jujur walaupun kita berbohong, tapi jujur pada diri sendiri itu nggak bisa digoro ya, ditipu. Tidak mungkin bisa menipu diri kita sendiri. Nggak bisa menipu diri kita berbohong, tapi di dalam diri kita sendiri terus sepertinya menuntut untuk rasa berbuat jujur pada diri sendiri, untuk mengakui dalam diri mengakui kepada diri kita sendiri bahwa saya adalah tadi berbohong lalu gitu. Mengakui itu maksudnya menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri. Oke. Terus Mas Edi, sampai sekarang masih ada yang ditutupin kah? Masih, jelas masih. Jelas masih itu karena ya tadi yang seperti diaturkan oleh jenengan tadi itu, kejujuran justru akan membawa sisi yang dampak negatif yang lainnya itu loh. Seperti itu terpaksa kita menutupi untuk kejujuran itu. Tapi tetap yang di diri sendiri ini tetap masih terus seperti diadili oleh diri sendiri gitu. Iya. Baik itu gimana Pak Jayus kalau menurut penjenengan? Ini pola pikir ya. Ini bisa menjadi sesuatu mental. Akar dari masalah ketidakjujuran menjadi faktor mental nantinya. Bagaimana kalau menurut Pak Jayus? Ya, sebetulnya itu kalau kita mau berprinsip bahwasanya kejujuran itu adalah kendaraanmu, gitu loh. Sedangkan kebenaran itu adalah pandangan hidupmu, ya kan? Sedangkan tujuanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kelak seperti itu. Iya kan? Ya itu bisa jadi retorika tuh kalau kayak gitu, tapi dihadapkan pada masyarakat gimana dong Pak Jayus? Enggak, ini kan sebuah analogi gitu ya. Supaya kita nanti kita punya anunya lah ya, patternnya pola berpikirnya tuh begitu ya. Nah, sedangkan kejujuran sendiri itu kalau di kami di ajaran Sabta Dharma sendiri itu akan muncul ya tuh ketika kita melakukan yang namanya sembahyang
atau sujud itu sendiri. Ini dalam konteks ajaran kami loh ya, sahabat. Kenapa? Di dalam ajaran kami itu sujud itu akan satu, yang maksud itu sujud yang maha kuasa. Yang kedua, kita mengucapkan kesalahan kita. Ya, yang ketiga, kita bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, pada saat proses kita melaksanakan mengucapkan kesalahan itu di dalam ajaran Sabta Dharma itu seolah-olah kita diingatkan, dan itu muncul dalam buah pikiran. Itu pada usia 5 tahun sampai kemudian saat ini kita berada, itu ditunjukkan. Ini semua bukan karena kemampuan manusia Sabta Dharma, tapi kuasa ilahi, kuasa Tuhan gitu. Kebenaran yang sejati. Iya, dan kita ditunjukkan, loh itu lo salahmu. Dan oleh karena itu proses kejujuran itu di situ yang saya sampaikan. Nah, sehingga ketika kita melakukan kesalahan lagi, tidak akan mungkin. Karena apa? Ketika kita tidak jujur, kita sudah akan diberikan sebuah finalisasi. Artinya apa? Karmane kena. Oke. Dan gitu itu kegelisahan ya, bisa jadi ya. Bisa berupa kegelisahan. Ya. Nah, tapi ada juga memang yang namanya ketidakjujuran itu sama dalam konteks Jawa itu mengatakan duro ning sembodo itu tadi. Goro tapi untuk sebuah kebaikan. Ada juga loh ketidakjujuran semacam itu. Tapi untuk sebuah kebaikan. Nah, ini yang saya mau tanya nih. Pertanyaan berikutnya soalnya. Iya, apakah berbohong sedikit meskipun sedikit itu diperbolehkan? Bahkan ada yang mengatakan berbohong untuk kebaikan itu diperbolehkan, Pak Jayus. Saya pikir kalau menurut subjektivitas saya boleh-boleh saja, asalkan untuk kebaikan loh, bukan untuk ketidakbaikan. Gitu tapi loh. Baik itu belum tentu benar loh, Pak. Betul, baik itu belum tentu benar, tapi minimal 90% bisa mengarah kepada kebenaran kan? Baik dan benar belum tentu manfaat loh, Pak. Tapi bisa bermanfaat ketika itu bisa artinya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Oke, itu masih ego dong. Boleh kita kan ego, tapi ego itu juga masih dipentingkan, diperlukan oleh seseorang. Dengan egosentris itu sebenarnya mereka memiliki pendirian sebetulnya. Mental spiritualnya bisa kuat di situ. Kalau untuk penyelamatan diri sendiri? Oh, itu safety-nya boleh. Penyelamatan diri contoh sendiri? Sekarang. Ya, contoh-contoh aja kita deh. Kemudian jangan dulu. Oke. Seru deh kalau ngobrol nih seru nih. Baik, pemirsa Dharma TV, pengen tahu bagaimana menyelamatkan diri sendiri tapi benar. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah satu ini. Untuk apa biasanya? Untuk apa? Sebenarnya untuk aromaterapi. Oh iya, tenang gitu. Jadi, ya. Tenang. Jadi dengan wewangian itu kita menjadikan kalau toh kegiatan spiritual lebih ngeh lagi gitu loh. Jawa banget ya. Oh iya. Iki. Karena saya tidak memungkiri yang namanya dupa ini, tidak memungkiri. Ya. Itu kalau kita coba aja, kalau kita pada saat ingin melakukan kegiatan spiritual, kemudian di sekeliling kita baunya kurang sedap, enak nggak? Iya. Tapi kalau gitu ada aromaterapi harum enak gitu, rasanya kita lebih tenang, lebih fokus, ya kan? Betul. Jadi menghadap kepada Yang Maha Kuasa, seolah-olah ada pendorong gitu loh. Iya. Nah, karena Tuhan juga walaupun tidak butuh kewangian, tapi kita butuh kewangian karena itu semua adalah perangkat hidup. Waduh, itu keren banget. Iya, ada yang mengatakan bahwa dengan harumnya dupa itu kita mengingatkan bahwa kita harus berbuat harum ya. Ada yang mengatakan bahwa harumnya bunga tercium searah angin, tetapi harumnya kebajikan akan tercium ke segala penjuru arah. Jadi akan ada banyak pertolongan jika kita berbuat kebajikan. Itu ajaran dari Siddhartha Gautama atau Buddha, seperti itu yang saya tahu. Baik, Pak Jayus, tadi loh yang kita ngobrolin tentang kebohongan itu, kebohongan bawang putih, jadi arek saiki. Bawang putih kok gak popo. Iya. Gimana, Pak? Jadi gini. Contoh-contoh tadi kan contoh nih. Iya, tadi contohnya begini. Kalau kita umpamanya ada tujuan ya, katakan kita sebagai umpamanya kita sebagai orang dinas gitu ya. Boleh ini lagi marak nih. Ya, seorang ASN gitu ya sekarang. Nah, ASN, kita tuh sebenarnya pada konteks di dinas itu kan ada jam kerja. Tetapi pada saat itu ada orang minta tolong karena kebutuhannya butuh untuk darah bagi istrinya, bagi orang tuanya. Padahal dalam konteks pekerjaan ini kita tidak boleh keluar kecuali pada saat jam istirahat kan begitu. Ini mendesak nih ceritanya. Mendesak. Nah, sedangkan kita punya atasan tuh, waduh, kerennya bukan main kan gitu. Lapo kan ketemu, peduli gitu lagi ya. Peduli. Nah, itu caranya gampang. Gimana Pak? Kita ngomong aja kepada pimpinan bahwasanya saya ada keperluan untuk katakanlah begitu. Hal yang sangat penting sekali karena istri saya harus katakan begitu ya. Ada
ke puskesmas, ke dokter untuk berobat, ataupun juga katakanlah mungkin istri saya sekarang butuh saya Pak, karena dia sekarang lagi agak pusing di rumah dan saya harus datang ke rumah. Padahal kita itu tujuannya tidak ke rumah, tapi kita ke PMI untuk donor darah kepada orang yang membutuhkan darah kita. Nah, contoh itu kan bohong, tapi kita menolong orang, boleh nggak? Dan itu boleh kan gitu. kalau buat Itu baik semuanya sih kalau kayak gitu. Saya mau cari contoh yang buruk deh. Kalau yang buruk itu tidak pada konteks kejujuran lagi dah. Itu bohong beneran. Bohong beneran ya. Terus pokoknya bohong lek buruk ya. Terus kayak iso ditutup bisa aja nih ya. Bahwa Tuhan akan mencatat itu ya, sistem komputer. Ada di dalam buku besarnya Tuhan itu. Oke. Baik, jadi ada kebohongan yang memang baik sebenarnya. Jadi seperti tadi ya, Pak Jayus, tapi lek sampai manipulasi suatu data sehingga membuat keputusan yang kemudian terjadi adalah salah, itu ya Pak? Itu ya salah. Wes keliru pokoknya ya. Keliru, karena itu data sebenarnya karena data itu memang harus di blow up, harus diketahui oleh publish. Tapi kemudian ditutupi karena ada sesuatu kekurangan atau kekeliruan, ya kan? Ya tetap itu resiko pimpinan. Walaupun itu dibijaki dalam cara apapun, kalau itu kemudian merugikan publik, itu justru kita bohong. Tidak ada konteks kejujuran. Keliru wabe resiko ya. Salah semua. Merambat wabe gak jelas gitu ya. Itu semua komponen akan kena kan gitu. Nah, ya katakan sebenarnya itu. Apa yang terjadi kan begitu. Ya. Baik. Mas Edi, ya elah Mas Edi. Mas Edi sudah benar saya ngomongnya. Mas Edi, gimana Mas Edi mengenai bohong putih nih, bohong untuk kebaikan? Pernah nggak melakukan seperti itu? Sering. Terutama kebetulan tiap hari itu profesi saya itu kan terapi mijet urat itu. Oh gitu, kalau tahu gitu saya minta dipijet ini tadi ya. Ya maksudnya nggak ke situnya enggak Bu. Pasien tadi itu cerita. Kan harus ada yang ceritakan harus kita bohong simpan. Itu untuk memberikan semangat kepada dia. Gimana? Kan harus memberikan kesemangat, itu fungsinya untuk memberikan itu. Salah satu contohnya seperti itu loh Bu. Pernah gimana cerita contohnya? Misalnya memang dia itu sudah parah, tapi kita sampaikan bahwa dia itu enggak apa-apa, ini hanya kecil, itu terus kita memberikan semangat untuk dia, itu kan itu juga kebohongan, gak sesuai dengan kenyataannya tadi itu. Iya, tapi tujuannya memang untuk membangkitkan semangatnya tadi itu loh. Oh gitu ya Mas ya. Itu tuh kebohongan untuk ternyata ribet juga nih ya, kejujuran dan kebohongan. Iya, nggak bisa semata-mata. Jadi gini, apa benar ya kata ibu saya, jujur kok apik Nduk, tapi lebih bagus lagi adalah bijaksana. Ya apa itu Pak? Aku gak ngerti juga Pak, menurut penjenengan Pak Jayus. Ini tadi kan kebijaksanaan ya? Iya kan? Iya. Daripada nanti aku ceritain sebenarnya dia langsung mungkin lebih drop lagi down gitu. Ada memang yang berpendapat maksudnya kebijakan itu di atasnya kejujuran. Iya toh? Tapi sebetulnya buat saya pribadi kejujuran itu hal yang paling final. Karena kebijakan itu mesti ada hal yang kemudian dibicarakan, kemudian terselubung, dan itu bisa berakibat jelek kepada yang bersangkutan ataupun kepada publik ataupun siapa saja. Tapi kalau kejujuran itu sudah final. Karena yang saya katakan kejujuran itu adalah hak. Itu tidak bisa dibohongi. Walaupun kejujuran itu akhirnya menyakitkan orang atau itu proses saja ya sebenarnya. Proses karena itu efek daripada kejujuran kita. Itu ya kan? Jauh lebih bagus sebenarnya ya. Ya, contoh sekarang mungkin kalau kita kepada putra-putri kita, kita tuh hanya punya uang Rp1.000, yang itu hanya untuk bisa beli kerupuk untuk makan. Dapat 2 kan? Ya. Tapi si anak ini minta, ya kan, supaya lebih yang diminta. Ya kan? Nah, kita di sini sebetulnya harus mengatakan sebenarnya kepada anak bahwa bapak ini nggak punya uang, hanya ada 1.000 untuk beli ini. Itu jujur. Daripada kemudian kita mengatakan yang tidak benar, baiklah nanti saya akan berikan, berarti kan sebuah harapan, harapan bohong. Nah kalau itu kemudian ditanamkan kepada putra-putri kita, apa yang terjadi kelak? Ya toh? Nah ini Bu, proses itu memang ada, tetapi kita bagaimana mendidik anak untuk langsung berbicara tentang kejujuran, tidak berbicara tentang kebijakan. Seiki dibijaki mana, ya kan?
Kita Betul, tahu betul, kan betul, dipublish macam itu. Ya. Akhirnya gitu ya Pak ya, Iya. kebijakan akhirnya tutup, jadi Nah. malah gak karu-karuan ya. Iya. Jadi betul. memang di atas segalanya adalah kejujuran. Sudah buat kami. Itu kata-kata jujuran, Dok. Jujuran ini sesuatu Iya. yang perlu kita bahas ketika di Iya. persoalan kehidupan masing-masing ya. Iya. Iya. Itu di situ karena di kami di Sabta Dharma itu kan juga ada konteks hidup ini, konteks kegiatan rohani itu atau kegiatan dalam rohani dan organisasi itu kita harus memiliki kemauan. Ketika semangat itu ada, itu akan ditunjang dengan namanya kemampuan. Dan kemampuan itu adalah dari intrinsik kita, ya kan, dari diri pribadi kita dan juga dari Yang Maha Kuasa. Oke. Setelah itu berproses pada kejujuran. Nah, kalau kemampuan harus ada kejujuran. Ya. Ya kan? Nah, di sini kemudian harus ada yang namanya keikhlasan. Baru kita kemudian berdharma atas semua konteks yang ada di dalam pribadi kita. Ini sebuah rule yang tidak bisa dipisahkan di dalam konteks ajaran Sabta Dharma. Sehingga kejujuran merupakan hal yang paling penting di dalam konteks kita bermasyarakat dan sebagainya itu situ. Oke, Pak Jayus, saya ke Pak Jayus dulu nih. Begitu penjenengan sudah menghayati benar apa yang penjenengan sampaikan, ternyata penjenengan ada di sebuah lingkungan yang nggak begitu, Pak, gitu. Nggak begitu gitu, tidak semurni itu. Gimana, Pak? Akhirnya Artinya, diserang kanan kiri nih. Karena ketidakjujuran. Iya, karena kejujuran itu tadi. Nah, mereka menginginkan tidak kejujuran. Iya, misalnya seperti itu. Ya, kalau saya tetap ada berpendirian kepada kejujuran. Perang Pak Andek jero kuno. Biarkan mereka berperang. Siapa yang menang, jujur atau yang tidak jujur? Tidak jujur atau yang bohong. Jadi tetap tegak ya? Saya tetap tegak, ya kan? Oke. Karena itu membawa kemaslahatan bagi yang lain masyarakat sebenarnya ya. Iya. Justru itu membawa dampak yang baik. Kita justru mengedukasi masyarakat siapapun yang kemudian melihat pribadi kita, kita terlalu jujur kan begitu. Kejujuran akan menampakkan kejati dirian seseorang kan begitu ya. Oke, Mas Edi, gimana kalau menurut Mas Edi? Mas Edi kan masih banyak nih, iya saya masih banyak bohong. Kira-kira apa pendapatnya Pak Jayus itu dirasa-rasa, kira-kira benar nggak? Ojo dijawab bisik. Baik, bisa lewat ini. Mas Edi sudah mau jawab. Saya potong dulu. Kita akan ketemu setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Mas Edi. Oh, Mas Edi kayak diadili gitu loh, Mas Edi. Saya nggak mengadili. Padahal santai loh. Ya, Mas Edi. Ini kalau ngelihat Pak Jayus berbicara ini kan tegas gitu ya. Orang kalau tegas terus ini kayaknya opono wis ngene wis gak wedi ngono lho ya, gak ada sesuatu yang harus ditutupin. Gimana Mas Edi? Kalau Mas Edi melihat Pak Jayus nih, menurut sudut pandangnya Mas Edi? Saya sangat-sangat setuju. Memang itu yang diharuskan di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma itu, Bu. Di dalam ucapan sujud yang seperti diaturkan Pak Jayus tadi itu, di samping kita mengucapkan sujud kepada Yang Maha Kuasa, segala kesalahan kita mohon ampunan, yang ketiga bertobat. Di dalam pewarah 7 pun tadi itu yang juga disebutkan di dalam pewarah nomor 2, kanthi jujur lan sucine ati. Ya. Jujur dan sucine ati itu kita garis bawahi itu. Kudu setia nindakake angger-angger ing negarane gitu. Ya. Jadi memang sangat-sangat setuju ya, itu yang harus kita jalankan, kejujuran lewat ajaran kerohanian Sabta Dharma. Ya. Nah, lantas siapa yang harus disalahkan atas ketidakjujuran? Apakah orang tua kita yang mengajarkan untuk melakukan ketidakjujuran atau suatu kondisi yang membuat seseorang itu menjadi tidak jujur, Mas Edi? Ya menurut saya yang salah adalah diri kita sendiri dulu. Oke. Karena dengan alasan dari diri kita sendiri membuat kita tidak jujur. Setelah itu baru melihat karena kondisi itu hanya cari pembenaran ya. Terus menerima apa adanya diri kita sendiri, ya iki yang ini rek, ya aku yang ini iki ngono ya, kok karep apa ya terserah, aku ya begini. Nah, Pak Jayus, kalau menghadapi orang yang berbohong gimana? Ini mungkin pernah punya pengalaman nih, Pak Jayus. Jadi begini, menghadapi orang berbohong itu kita lihat konteksnya. Ya. Satu, kira-kira apa yang akan dibicarakan dia kepada kita? Oh, jeru ini berarti ya, nggak langsung nggak langsung spontan mengadili ya? Tidak mengadili. Dilihat dulu ya. Artinya begini, kita tuh memiliki yang namanya perasaan feel kan. Ya. Nah, ketika dia akan bicara kebohongan terhadap
diri kita, mungkin suatu pekerjaan yang belum selesai, tapi dia akan mengatakan kepada kita bahwasanya pekerjaan itu sudah selesai, iya kan? Itu dilihat dari satu mata, gerakan tubuhnya itu sudah kelihatan. Bahasa tubuh ya? Bahasa tubuh itu kelihatan. Dia akan berbohong dan kemudian mengatakan bahwasanya Pak, pekerjaan kita sudah selesai, tapi saya minta waktu dulu, saya mau ada keperluan ke kamar kecil, atau mungkin saya harus ke mana, ke warung dulu ngopi dan sebagainya. Ini sudah terbaca, gitu loh. Maka kita harus, saya katakan tadi, kita harus bisa mengedukasi mereka, gitu loh. Karena kejujuran itu hal yang pokok, walaupun sekarang kejujuran bagi mereka adalah sakit, tapi itu adalah hal yang paling penting, kita menanamkan sebuah relasi tentang hidup itu sendiri sebetulnya. Relasinya apa? Ya harus jujur, kan begitu. Ya. Tidak bisa tidak, karena manusia merupakan merupakan makhluk paling sempurna, ya kan? Dia memiliki nafsu, budi, dan pakarti. Nah, ini yang kemudian di dalam brandnya itu harus terwujud, di dalam rasanya juga ada terwujud. Tidak bisa kemudian hanya berucap begitu kemudian tidak bisa. Nah, ini yang harus kita latih dari awal. Ya. Tadi kalau mungkin pertanyaan dari Pak Edi, apakah kebohongan itu kemudian kita menyalahkan orang tua? Lihat dulu topiknya, kan begitu. Nah, ya kan? Lihat dulu kontennya apa. Kemudian orang tua kah yang kemudian mengajari kita tidak jujur? Belum tentu juga, kan gitu. Ya. Bisa juga perilaku kita yang tidak jujur untuk bisa memberikan proses pembenaran lah gitu. Ya, kan, misalnya gini loh Pak, misalnya nih, kita lahir dari suatu agama A. Di tengah perjalanan, sebagai anak saya ingin masuk ke agama B misalnya. Tapi kalau ini diketahui oleh orang tua saya bakalan marah gitu kan. Misalnya seperti itu nih Pak ceritanya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berbicara sama orang tua yang jelas pasti beliau akan marah dan mungkin bisa-bisa akan mengusir saya nih ceritanya gitu. Apa yang harus lakukan? Apakah saya harus mendalami dulu si agama B ini gitu ya, misalnya gitu loh Pak. Ini gimana nih? Jujur, Kak jujur gimana nih Pak? Kalau menurut Pak? Ya, kita tuh punya Tuhan kok. Tuhan itu maha segalanya. Oleh karena itu ketika kita orang tua kita itu beragama A, kemudian kita beragama B, beralih kan begitu ya, sama kontennya dengan saya. Oh gitu ya? Iya. Cocok ya. Tetapi bagaimana kemudian kita mempelajari teologi ajaran kita dulu? Oke, sampai jadi kemudian ya? filsafatnya gimana gitu. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini kemudian kita tahu, oh ternyata untuk bisa meluluhkan hati seorang Buddha, seorang bapak, oh konteks kita harus memohon kepada Yang Maha Kuasa agar orang tua kita diberi dengan pencerahan. Bahwasanya agama, keyakinan yang kita pelajari itu sama sebetulnya tujuannya. Secara tapi tata sama, caranya yang berbeda. Nah, kita wening di dalam ajaran Sabta Dharma. Ketika sujud kita tambah satu bungkuan lagi. Oh, satu bungkuan lagi. Ya. Ini untuk program berikutnya. Setelah itu baru mengatakan kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya agar orang tua kita diberikan pencerahan terhadap keyakinan yang saat ini saya dalami. Sabdo Pandito Ratu. Sabdo Pandito Ratu. No, iya. Kuasa. Nah, kuasa sudah bergabung Allah, dengan kuasa sang Tuhan kuasa. itu tidak akan bisa bergabung dengan sang kuasa ya, langsung. Toh terakhir beliau itu juga akhirnya sujud. Oh gitu ya, luar biasa ya. Nah, karena melihat contohnya dulu nih kok baik gitu ya. Baik, kemudian perilaku kita itu bermanfaat bagi satu keluarga kita, orang lain, ya kan, orang lain dalam lingkup keluarga kita, kemudian masyarakat, bangsa dan negara. Oh ternyata mari arek kita wong Sabto Darmo. Ini dalam bahasa Jawa nih. Arek itu kelakuannya tambah happy, gak koyo biyen gitu ya kan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah penilaian bagi orang tua. Wis tak jarno. Akhirnya toh dia sendiri tertarik malah. Makanya bukan promosi ya, tapi ini kenyataan. Iya, jadi bukan hanya sekedar apa ya, nyocot contoh aja. Cocot gitu. Iya, di iso ujar biasanya kalau iso ujar gak iso nglakoni. Ini benar-benar berujar dan melakukannya. Oke, Mas Edi, piye Mas Edi? Kalau Mas Edi nih, apakah memang dulu juga berbeda dengan orang tua? Jadi pengalaman yang diaturkan Pak Jayus tadi itu memang benar-benar saya alami. Mulai saya ikut belajar sujud mulai tahun 91 itu. Oh, udah lama loh Pak. Mulai 91 itu lalu. Orang tua saya benar-benar nggak setuju lihat anaknya kok malah berubah jadi gini, kok menghadap gini. Itu sudah macam-macam.
mertua pun juga begitu. Oh gitu. Sampai di masyarakat pun juga begitu, Mbak. Bu. Oh, masuknya ini sebelum menikah atau sesudah Sudah menikah? Oh, sesudah Sudah menikah beranak. ya. Berarti tidak dapat orang Sabtodarmo ya? Kebetulan kami berdua masuknya bersamaan, Mbak. Oh, malah justru ke Sabtodarmo berdua. Iya, Ayo, berdua bagus ini kalau gitu ya. bersama. Karena apa ya? Karena apa? Antaman atau itu gemburan tadi itu bisa masuk kenal dengan ajaran Sabtodharma ini. Ya, karena pelajaran kehidupan tadi itu. Ya. Jadi ya kedua orang tua saya juga nggak setuju. Sampai sekarang itu? Kalau sekarang sudah menerima semua karena kita tunjukkan dengan laku. Perbuatan tadi ya. Kalau dulu katanya bedik, gini-gini kok, waduh, promosi kan. Kalau dulu itu bedik, sekarang kok gini-gini itu. Sampai di masyarakat pun kita berdua dengan istri itu jadi perhatian di masyarakat. Tapi ya puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita selalu diberi bimbingan tadi itu. Ya, kok ketoknya harmonis, kok ketoknya rukun gitu ya. Jadi ini ya. ya. Yang perlu dikasih underline seperti itu. Ya, benar. Itu benar-benar nggak apa yang saya sampaikan itu nggak buat, memang benar kenyataannya seperti ini, Bu. Itu. Ya, kenyataannya seperti itu ya, nggak dibuat-buat ya, nah, ya, Mas Edi ya. Berjalan apa adanya. Putranya berapa, Mas Edi? Putra 2, cucu 4. Wah, sudah punya cucu. Padahal lebih muda dari saya, tadi 27 ya. Iya. Kapan ragu nih, aku mau ya. Wah, luar biasa, Mas Edi sudah melampaui apa ya? Masa-masa seperti itu. Iya, persoalan-persoalan yang bisa dilampaui ya. Pak Jayus nih, Pak Jayus lagi nih. Kok Pak Jayus ini pimpinan Sebian, jadi aku perlu tanya ini. Iya. Perlukah menjadikan kejujuran itu diikuti dengan sanksi jika kejujuran tidak dilakukan? Harus. Oh, harus ya? Iya. Tapi rewardnya dapat juga nggak? Oh, dapat reward dong. Harus ada reward gitu. Jadi, gitu ya? Ada keseimbangan gitu loh. Ketika mereka tidak berbuat jujur, tidak ada reward. Dan justru ada sanksi. Ya kan? Ya. Tapi kalau mereka melakukan kejujuran dan itu ada prestasi, maka dia harus diberikan reward gitu loh. Diapresiasi. Seperti itu, diapresiasi. Jadi sebenarnya dia didorong untuk supaya senang jujur dong. Ya, karena apa? Ketika orang berbuat jujur itu dia tidak memiliki risiko apapun dalam hidup. Dia tidak memiliki beban apapun. Pak, tapi kejujuran tuh kadang-kadang tidak dihargai loh, Pak, kalau di pergaulan, Pak. Ya. Dianggap biasa, baru nggak jujur baru dikasih sanksi gitu. Ya. Jadi orang cenderung untuk tidak itu loh, Pak, maksudnya, Pak. Ya, karena dia memiliki nafsu yang tidak jujur. Kalau kita sebagai orang Sabtodharma yang betul-betul itu kepada Yang Maha Kuasa, ya sudah satu kuncinya harus jujur. Nah, karena apa? Kelak kita mau nggak sih kemudian ketika selesai hidup kita itu tidak pada kondisi kita kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Itu kan sebuah resiko dan gambaran yang kemudian ada di dalam benak kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Yang diketuk itu adalah hati dan pikiran kita untuk berbuat jujur. Hati dan pikiran itu. Pikirannya. Itu. Ya. Jadi saya pikir ya apa yang dikatakan Ibu tadi ya benar seperti itu. Seharusnya kita harus berperilaku jujur, gitu loh. Tidak boleh tidak, karena gitu. Karena kita pun hidup tidak mau beresiko kemudian ketangkep polisi karena nyolong tidak jujur, ya toh. Ditangkap KPK karena kita juga tidak jujur. Ya. Nggak bisa. Malu. Katakan tidak untuk tidak jujur. Katakan tidak malu gitu loh. Itu kalau kita masih punya malu, Pak, banyak yang nggak punya malu, Pak. Oke, saya mau tanya, sesudah kematian kemanakah ajarannya? Saya mau nanya itu, kepo ya, saya kepo, mohon maaf. Baik, pemirsa Dhamma TV, apa yang terjadi setelah kita berpindah dimensi? Kalau saya ngomongnya seperti itu, kita akan bincang-bincang setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Pak Jayus, tadi kita ngomong apa ya? Kejujuran tadi ya. Tadi kita memberikan sanksi kalau tidak jujur, ya Pak Jayus. Terus kemudian bagaimana cara menanamkan budaya kejujuran ini sejak dini, Pak? Sejak dini. Kalau bisa memang. Sejak membuat anak kali ya.
Nah, ini sebuah proses memang Bu ya. Saya katakan sebenarnya kejujuran sebuah proses. Jadi kalau dalam ajaran Kerohanian Sabta Dharma itu ketika seseorang katakanlah suami istri, ya, kemudian dia menjadi pasangan, ya katakanlah harus harmonis begitu. Ketika sang jabang bayi itu sudah dirasakan pada rahim seorang ibu. Ya ini proses penciptaan ya. Proses penciptaan anak manusia loh, Pak. Iya, main-main loh, Pak. Oleh karena itu kedua orang tua harus melakukan yang namanya puasa. Puasa perilaku apa namanya, berbicara dan sebagainya, tidak boleh membunuh hewan dan sebagainya. Ini perilaku puasa. Kok ajaran Jawa itu ya, tidak boleh membunuh hewan ya. Itu 9 bulan 10 hari. Seperti itu. Sehingga ketika ini bayi berproses, itu kita tanamkan kejujuran itu dari doa kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan pengayoman, bimbingan, petunjuk agar sang jabang bayi kelak bisa menjadi orang yang jujur, berguna bagi orang tuanya, nusa dan bangsanya. Itu harus selalu kita dengungkan. Kok di program gitu ya? Di program harus seperti itu. Gitu loh. Sehingga ketika bayi kita itu lahir, maka secara apa ya, tidak disangka ketika mereka berproses pada menjadi orang yang dewasa, ini selalu diberikan petunjuk, bimbingan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya, gampang sekali untuk mengingatkan. Seolah-olah gampang, tapi begitu kita berhadapan pada kenyataan kehidupan sehari-hari, banyak kan cobaan itu. Singkono rodok cerewet kan begitu ya kan. Contoh aja, mudah-mudahan tidak mertua yang itu sebuah proses. Apakah kita masih mampu untuk kemudian menangkal seluruh hawa nafsu kita itu tertutup? Itu harus seperti itu. Masih bisa jejak nggak di dalam segala badai dan topan kehidupan? Harus itu, harus fight. Saya tadi mau nanya, setelah kematian, apa yang terjadi setelah kita keluar dari raga ini? Nah, itu kembali lagi pada proses ketika kita hidup di dunia ini. Jadi oleh karena itu dalam ajaran Sabta Dharma ini, ketika kita melakukan kegiatan sujud tadi yang saya sampaikan mulai dari awal tadi, itu sebenarnya kita diproses untuk menjadi atau diprogram menjadi orang yang nantinya memiliki nafsu budi pakarti yang luhur, yang akhirnya nantinya kelak kembali kepada alam langgeng, bukan kepada alam yang lain. Itu tujuannya, pokoknya itu di situ. Akhirnya, oleh karena itu ini proses ini memang memerlukan satu tekad, keyakinan yang bulat betul. Gitu. Tidak untuk melakukan kesalahan lagi, karena saya katakan tadi ketika mereka berbuat salah, dia akan diberitahu oleh yang Maha Kuasa, ini salahmu, ini salahmu, kamu harus bertobat. Ternyata dungu dan bebal. Iya. Lek dungu dan bebal balik mana kemana dia? Kalau itu kan berarti dia tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan kegiatan spiritual, artinya berdoa kepada yang Maha Kuasa. Dia hanya sebagai lip service untuk melakukan kegiatan ibadah kepada yang Maha Kuasa. Nah, apakah dia nanti ingin kembali ke yang Maha Kuasa atau mungkin dia tidak ingin ke sana? Setiap individu, setiap insan, setiap manusia kelak ketika meninggal dunia dia ingin ke surga, ke alam langgeng, kan begitu? Begitu tujuannya. Tapi tujuan ke sana. Tidak serius ternyata ya. Banyak ada yang tidak serius. Nah, tapi kalau kita sebagai manusia sadar, ya harusnya serius dong. Nah, itu seperti itu. Sadarkah diri kita? Nah, sadarkah itu ditanya lagi ya di Mas Edi. Mas Edi pasti pernah mengalami persoalan hidup yang sampai kemudian mungkin sampai di titik nadir lah ya, sampai nggak bisa. Duh, aku nggak bisa mana gitu. Adakah, pernahkah seperti itu, Mas Edi? Sering itu. Sering tak ada Mas Edi. Bener Bu, bener ya. Selama saya ikut belajar loh, selama saya belajar di Kerohanian Sabta Dharma ini, prosesnya begitu panjang Bu. Bukan hal yang kebahagiaan yang kita terima, enggak. Tapi cobaan-cobaan atau itu saya anggap itu adalah pelajaran-pelajaran kehidupan. Kalau dulu saya menganggapnya itu aku gak terima gitu, tapi setelah kita tahu itu adalah proses kehidupan untuk mencapai memayu hayu bagyo bawono itu tadi, memang harus ada proses-proses seperti itu Bu. Apa yang sampai mentok gitu, udah nggak bisa mikir gitu kan, orang tuh masih dikasih pikiran mikir terus kan, terus udah mentok wis pasrah wis aku wis gitu. Ada nggak suatu titik seperti itu? Nggak sampai juga nggak sampai juga ya? Nggak sampai, tapi terus nggak so mikir ngono. Setiap ada itu sepertinya seperti diarahkan ada yang nuntuni gitu loh. Jadi nggak sampai yang apa yang saya alami yang pengarah itu sampai saya kehilangan habis pikir sampai mentok, itu enggak. Setiap ada permasalahan saya merasakan. Jadi rasa yang nuntun ya? Ada rasa. Ya.
ada rasa atau bimbingan yang menuntun untuk lepas dari itu, pasti itu ada itu. Jadi nggak sampai seperti yang bayangkan, tuh sampai nggak bisa mikir, sampai down gitu, enggak. Itu yang justru mempertebal keimanan dan keyakinan saya kepada Yang Maha Kuasa itu, Bu. Nggak sampai plek gitu terus nggak bisa berpikir sama sekali gitu, nggak pernah. Ya, selalu dibimbing apapun. oleh rasa ya. Selalu dibimbing oleh rasa. Apakah ada kemudian faktor lain, misalnya ada teman yang kemudian membantu dengan sendirinya seperti itu kah? Nah, ya itu nggak harus dengan rasa yang gitu, enggak. Tapi jalannya macam-macam. Ya? Pertolongan dari Tuhan atau Allah itu tadi berupa dilewatkan dengan melalui apa? Teman, saudara itu ada. Jadi berapa tahun penjenengan sujud itu tadi? Mulai 91 sampai sekarang 27-an. Iya, lama sekali 28, ya. Dan itu sekarang apakah sudah menemukan kebahagiaan, ketenangan? Puji syukur kami bisa merasakan kebahagiaan. Ya, tinggal ketekunannya untuk semakin menghayati. Dan apa perbuatan untuk masyarakat, Mas Edi? Nah, untuk menunjukkan buah dari bahwa saya itu benar-benar menghayati ajaran ini adalah dari perilaku tadi itu. Kebetulan untuk di masyarakat, kemudian kami di masyarakat, kami berdua, maksudnya sekeluarga itu aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial, baik itu lintas agama, lintas iman, itu tetap terjalin. Nah, gitu. Kegiatan mijet sosial ada nggak? Ada. Itu harus dasarnya itu memangnya. Dari situ ya. Iya, terapi sosial. Terapi sosial ya. Wah, luar biasa. Itu malah menimbulkan kebahagiaan ya, harusnya ya. Iya. Wajahnya sudah bahagia kok ternyata. Pak Jayus, gimana Pak Jayus? Kegiatan apa? Katanya begini, ada kata-kata gini, kita kan makhluk sosial. Jadi kita harus punya jiwa sosial baru kita bisa bahagia. Ya. Jadi kami di Kerohanian Sabta Dharma ini memang sudah bergabung dengan teman-teman Gus Durian, dengan Lintas Iman, dengan forum komunikasi antar umat beragama dan sebagainya di situ. Dan kegiatan sosial kita itu salah satunya adalah mungkin kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga dengan teman-teman dari Jawa Timur itu melakukan kunjungan ke teman-teman saudara kita di Siak. Yang pada saat bulan puasa, kita berbagi dengan mereka. Karena ya mohon maaf, bukan penderitaan, bagian permasalahan mereka adalah bagian kecil dari permasalahan kita juga. Kita harus melakukan, katakanlah saling tolong menolong. Kita harus peduli dan sebagainya, itu bagian dari kegiatan kita. Dan ketika terjadi kegiatan terjadi gempa bumi di Lombok Utara, kita memberikan bantuan dan sebagainya. Itu bagian dari kepedulian kita terhadap sesama. Toleransi kita terhadap sesama. Itu yang tidak boleh dielakkan bagi kehidupan seorang insan sabda dharma seperti itu. Ya, sebenarnya harusnya intoleransi di negeri ini tidak harusnya terjadi kalau semua saling peduli tadi ya. Iya, betul. Dengan saling kasih sayang itu tadi loh ya. Sayang, Betul, rasa kasih sayang itu memang justru mempererat rasa persaudaraan kita. Walaupun kita beda suku, beda agama, beda ras, tapi kita harus berbentuk salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika tadi. Ya, perbedaan itu memang ya sudah hukum alam. Ya, udah nggak bisa ditolak, kan? Tapi itu. Kita harus mengupayakan untuk bersamaan itu. Oke, waktu juga yang memisahkan kita, Pak Jayus, Mas Edi, monggo, mungkin Mas Edi bisa memberikan pesan atau kesan, monggo di pemirsa. Mas Edi dulu, monggo. Rahayu, salam waras. Kejujuran dan prinsip. Marilah kita selalu belajar jujur, terutama jujur kepada diri kita sendiri dulu. Sekali lagi, ini mengajak untuk ke diri saya juga kepada seluruh pemirsa. Monggo kita belajar jujur kepada diri kita sendiri. Matur nuwun. Terima kasih, Mas Edi. Monggo Pak Jayus. Ya, pemirsa yang saya hormati, bahwasanya kejujuran merupakan salah satu bentuk pedoman hidup ataupun juga katakanlah pegangan hidup yang harus kita jalankan setiap saat dimanapun kita berada. Dengan kejujuran kita akan mendapatkan kebahagiaan kelak di alam langgeng. Itu yang perlu kita sampaikan.
Rahayu, salam waras. Waras. Iya, terima kasih banyak Rahayu, salam waras ya. Baik. Terima kasih atas rawuhnya di sini dan berbagi dengan para pemirsa Dharma TV, Pak Jayus dan Iya. Mas Edi. Baik pemirsa Dharma TV, bahwa Sang Maha Kuasa adalah murni atau jujur, seperti itu, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, seperti itu ya. Di dalam Sabto Dharma ini yang saya pelajari bahwa ada keagungan dari Allah, keagungan dan cinta kasih, juga keadilan. Dan tentunya di situ mengandung suatu kejujuran ya, antara niat, pikiran, dan ucapan, perilaku kita adalah apa adanya. Sebuah kekuatan yang harus kita pertahankan secara tekun, kita renungkan dan kita ambil manfaat dari kebaikan, kejujuran. Baik, pemirsa Dharma TV, kita belajar pada kesempatan kali ini. Semoga ini membawa suatu pencerahan bagi kita semua, bagi siapapun yang masih belum berani untuk jujur. Karena kejujuran juga kadang-kadang tidak punya nyali untuk jujur, tapi cobalah untuk sekali-sekali kita coba untuk jujur apa adanya, dan kita rasakan bagaimana kita merasa lebih ringan, lebih enteng untuk menghadapi persoalan-persoalan ke depan. Baik, saya Sapna Dewi. Tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Kelola batinmu, kelola pikiranmu, semoga kita bisa hidup bahagia. Saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata akhir saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.